Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Law anzalna hadzal Qur'an 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nas la'allahum yatafakkarun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramil bararah walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta' fihi wa huwa 'alaihi syakun lahu ajran. Sadaqallahul azim. Orang yang mahir membaca Al-Qur'an bersama malaikat mulia lagi berbuat baik. Dan orang yang membaca Qur'an dengan terbata-bata, sulit untuk melafalkan huruf demi huruf, lahu ajron, baginya 2 pahala. Siapapun yang disodorkan hadis ini pasti semuanya berharap mudah-mudahan kita termasuk kelompok yang pertama. Karena pada dasarnya manusia tidak ada mau yang di bawah itu, tidak ada mau. Namun persoalan kemudian adalah bahwa ada yang sampai ke level mahir, ada yang yatata'ta. Orang yang yatata'ta ini pada dasarnya adalah orang yang keinginan muncul sesaat tapi kemudian tidak dikembangkan. Ketika kita melihat orang sedang berolahraga dan kita melihat betapa sehatnya dia, maka terlintas dalam pikiran kita, saya ingin olahraga. Namun ketika kita kembali ke lingkungan kita masing-masing, keinginan yang tadi itu akan serta-merta hilang, terhimpit atau tertindih oleh informasi-informasi lain. Semakin banyak yang kita dengar, semakin banyak yang kita lihat, maka akan semakin banyak yang masuk ke dalam pikiran kita. Nah, dari sini dibutuhkan konsistensi, dibutuhkan istiqomah. Kalau tadi kita bersyukur dengan menyaksikan atau melihat orang yang olahraga, muncul niat dalam pikiran kita untuk berolahraga, seyogianya itu dijadikan komitmen. Kemudian kita asah lagi bagaimana caranya supaya kita bisa jadi giat untuk berolahraga. Demikian juga dengan Al-Quran. Semua orang pasti ingin agar baca Qur'annya bagus. Semua orang pasti ingin agar dia faham membaca arti dari Al-Quran. Namun yang jadi soal kemudian adalah ada yang mempunyai komitmen dan kokoh komitmennya, dan kemudian merawat keinginannya itu, memupuk keinginan sampai memuncaklah keinginan itu, maka lahirlah aksi. Orang yang semakin besar keinginannya, maka akan berusaha untuk mencari cara bagaimana keinginannya terwujud. Disinilah Quran sebagai mekanisme membangkitkan semangat kita terhadap yang baik-baik. Bukankah setiap kali kita baca Quran kita bertemu dengan kata 2 hal? Ada disebut jannah, ada disebut nar. Ulaika ashabul jannah, merekalah penghuni surga. Ulaika ashabun nar, merekalah penghuni neraka. Siapapun kita, bagaimanapun banyaknya dosa kita, bagaimanapun ingkarnya kita, saya tidak yakin kalau ada orang yang berniat untuk masuk di kelompok kedua. Pasti semua kita menginginkan mudah-mudahan kami termasuk dalam ahlul jannah. Mudah-mudahan keluarga kami termasuk dalam ahlul jannah. Nah, kalau setiap hari keinginan ini terus dipupuk dengan membaca Quran, seyogianya melahirkan aksi, maka akan menjadi sesuatu yang lucu dalam kehidupan ini kalau kita terus pupuk tapi tidak kunjung lahir satu gagasan untuk mewujudkan keinginan. Itu menjadi sesuatu yang agak sulit untuk dinalar itu. Saya berharap mudah-mudahan
ibadah membaca Quran kita dapat kita maksimalkan. Salah satu di antaranya sebagai memelihara, memaintain komitmen kita agar kita selalu berada di jalan yang lurus, agar kita komit untuk mendapatkan hasanah fid dunya, hasanah fil akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Quran yang dirahmati Allah. Terakhir kita sampai 29-30 ayat 30. Dua ayat yang lalu kita sudah melihat Allah menjadikan gelap malamnya, Allah mengeluarkan sinarnya. Kemudian di ayat ke-30, dan setelah itu semua Allah menghamparkan bumi, wal ardo ba'da dzalika dahaha, dan Allah menghamparkan bumi setelah proses langit tadi selesai. Kita lanjutkan. Ini berarti sekarang dari atas tadi kita turun ke bawah. Tadi pikiran kita dibawa oleh Allah ke langit dengan segala prosesnya, kemudian kita turun ke bumi. Proses bumi dihamparkan. Setelah bumi dihamparkan, apalagi? Yuk kita simak ayat ke-31. Kita buka dulu sama-sama dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Ini sudah kita temukan di ayat ke-29. Wa aghtasha lailaha wa akhraja. Sudah kita temukan. Nah, dalam dua ayat berdekatan ini saja kita sudah menemukan dua kali kata akhraja. Saya mau beri contoh begini. Kalau kita bertemu kali orang yang tadi besok ketemu lagi, besoknya lagi ketemu lagi, rasanya lucu kalau kemudian kita tidak mencari tahu siapa sih dia, ya. Nah, inilah saya bilang tadi kelucuan-kelucuan yang kita temukan bagi seorang muslim yang membaca Quran. Berkali-kali bertemu kata akhraja, tapi tidak muncul keinginan untuk mencari tahu apa sih arti akhraja itu. Kayaknya di surat ini ada deh, di surat ini ada dua kali, di sini ada ketemu lagi. Nah, rasa seperti inilah yang perlu dilahirkan dalam membaca Quran, sehingga dengan harapan dengan baca Quran kosakata kita bertambah. Dengan baca Quran kosakata kita bertambah. Semakin banyak penambahan kosakata berdampak kepada apa? Kita memiliki kecerdasan bahasa. Satu di antaranya, cerdas bahasa. Dari mana kita dapatkan? Dari Al-Quran. Sahabat Quran yang dirahmati Allah, akhraja mengeluarkan. Minha darinya. Domir ini sama dengan domir ayat ke-30. Ini kembali ke ardo. Ardo, bumi. Akhraja, dia telah mengeluarkan minha dari bumi, ma'aha, ma'un, maya atau moya, maya atau moya itu diartikan dengan air. Ma'aha ini kembali, ini ha ini sama dengan ha ini, kembalinya ke sini lagi. Wa mar'a, dalam surat Al-A'la, sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a.
kita ketemu kedua-duanya. Akhrajal mar'a. Kalau ini kita sudah fahami, ini kita sudah fahami, ini saya kita sudah dapat terjemahkan surat Al-A'la ini. Sabar Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak setiap ayat itu harus, setiap surat harus diterjemahkan lagi, harus diterjemahkan lagi. Kalau itu prosesnya. Jadi kita jadikan ini sebagai menambah vocab kita. Semoga insyaallah dengan bertambah vocab kita, setiap nanti ketemu, oh ternyata dalam setiap surat itu hanya beberapa kata yang baru. Ini kata yang lama, ini kata yang baru. Sini saya anggap baru mar'a. Ya. Mar'a ini di sini diartikan dengan rerumputan. Rumput. Kemudian mar'a itu juga bisa diartikan dengan tempat pengembalaan. Ini diartikan dengan rumput. Akhraja dia mengeluarkan, mar'a rerumputan. Surat Al-A'la. Nah, di sini diartikan mar'a. Atau kalaupun kita menerjemahkan ini boleh. Ya, sabar Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akhraja dia mengeluarkan, minha dari bumi. Dia mengeluarkan dari bumi apa? Ma'aha, airnya. Ini berbeda dengan surat An-Naba. Surat An-Naba. An-Naba itu airnya air dari langit. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata. Wa anzalna minas sama, dan kami turunkan dari langit ma'an sajjaja, air yang tercurah. Kalau di sini air yang berasal dari bumi, ma'aha, airnya. Wa akhraja, dan dia telah mengeluarkan minha dari bumi, ma'aha, airnya. Wa mar'a, kalau diartikan, dan rerumputannya. Ini sama tiga ini kita sudah terbantu. Di ayat ini sudah berapa kali? Ada 10 kali barangkali kita bertemu dengan ha. Ha, saya ulang lagi. Ha itu kata ganti. Ha, kata ganti. Untuk orang ketiga. Diartikan dengan dia perempuan. Tinggal lagi nanti kita mencari siapa yang dimaksud. Dia perempuan itu siapa. Tapi yang ini yang pertama insya Allah kita sudah tahu semua. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir laha. Oh berarti dia perempuan. Dia orang ketiga, dia perempuan. Ha, ha, ha. Satu ayat 31 aja 3 kali. Selesai satu. Dimanapun kita bertemu dengan hak, satu, dia adalah dhamir, dia adalah kata ganti. Orang ketiga, artinya dia perempuan. Selesai. Kalau untuk kepentingan terjemahan. Tapi kalau untuk kepentingan maksud, kita mencari tahu dia yang dimaksud di sini siapa, atau dia yang dimaksud di sini apa. Sabar Quran yang dirahmati Allah. Wa mar'aha, dan rerumputannya. Akhraja dia mengeluarkan, minha dari bumi, ma'aha, airnya, wa mar'aha, dan rerumputannya. Dan ada juga yang menerjemahkan di sini, dan tempat pengembalaannya. Wallahu a'lam. Saya terjemahkan kedua-duanya biar kita tahu semuanya.
Jadi mar'a itu bisa arti tempat pengembalaan, atau mar'a itu adalah rerumputan. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Kita susun dulu bahasa Indonesianya. Dia telah mengeluarkan dari bumi, cuman tidak diulang lagi ardonya karena tidak efektif. Satu kata yang terus diulang-ulang, cukup dengan kata ganti. Akhraja, dia telah mengeluarkan minha darinya, ma'aha airnya. Berarti di sini air yang berasal dari dalam bumi. Wa mar'a, dan rerumputan atau dan tempat pengembalaan haknya. Kita baca. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Tadi akhraja sudah 2 kali. Wa aghtasha lailaha wa akhraja duhaha. Ya. Sekarang ditemu lagi di ayat 31. Saya berharap melalui momen ini kita selesai dengan urusan akhraja. Artinya mengeluarkan. Mengeluarkan. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa kita faham ayat ke-31 ini dan menghafalnya pun relatif lebih mudah. Pertama, kita sudah dapat gambaran tadi. Dia telah mengeluarkan, apa dia mengeluarkan? Akhraja. Yang dia keluarkan dari mana? Minha. Ha kembali ke mana? Ke bumi. Dia telah mengeluarkan dari bumi, apa yang dikeluarkan? Ma'aha, airnya. Satu. Yang kedua, wa mar'a, dan rerumputan. Ini susunannya dari sini dulu memang. Karena tidak akan ada mar'a kalau tidak ada ma'an. Begitu juga dalam surah minal muqsirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata. Adanya habba wa nabata setelah anzalna minas sama, kami turunkan dari langit air, baru kemudian ada biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari sini saja ini mengajarkan kita ngurut kalau berbicara. Oh, kok hebat bahasanya, bisa ngurut begitu. Dari mana bisa? Al-Quran. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita ulang. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Kata barunya tadi mar'a. Mar'a itu bisa rumput, bisa artinya tempat pengembalaan. Sahabat Quran, kita teruskan ayat ke-32. Polanya sama. Ini kata kerja, ini kata ganti. Kita mulai 1, 2, 3, 4. 2 ayat. Ha. Wal jibala, jibal, jabalun. Tunggalnya jabal. Jabal Uhud, Jabal Rahmah. 1. Kalau tunggal. Jabal Rahmah, Jabal Uhud. Kalau jamaknya jibal. Diarti sini gunung-gunung.
Arsa, dia memancangkan, dia menancapkan haknya. Nah, beda lagi. Hak ini hak ini, hak yang tiga ini tadi kembalinya ke ardo. Kembalinya ke ardo. Sementara hak ini kembalinya ke sini. Kalau tadi kita menyimpulkan bahwa bumi dikelompokkan kepada perempuan, sekarang kita tahu lagi, oh ternyata jibal ini juga dikelompokkan kepada perempuan. Dari mana tahu? Dari kata gantinya. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Ta'ala. Wal jibala, dan gunung, arsa, dia memancangkan, dia menancapkan. Kalau kita lihat di dalam surat An-Naba, dalam surat An-Naba, di sini kita bertemu jibal. Terulang lagi di An-Nazi'at. 2 kali minimal. Kalau satu di An-Naba, satu di sini 2 kali. Jibal. 3 kali. Siogianya 3 kali ketemu sudah harus tahu. 2 kali sudah harus melahirkan satu rasa ingin tahu. Apa sih jibal? Apa bedanya jibal dengan jabal? Nah, sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disinilah kadang-kadang saya melontarkan kritik dalam artian begini. Ada sesuatu yang salah dalam kita membaca Quran itu, yaitu tidak melahirkan rasa ingin tahu. Saya berharap mudah-mudahan sahabat Quran tidak berada di posisi itu. Munculkan rasa ingin tahu. Apa arti jibal? Apa arti jibal? Apa bedanya dengan jabal? Sahabat Quran yang dirahmati Allah. Wal jibala, dan gunung, arsa, dia memancangkan, dia menancapkan haknya. Nah, kalau dihubungkan dengan An-Naba tadi, autad ini pasak, dan gunung menjadi pasak. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wal jibala arsaha, sama mar'aha arsaha. Kita lihat indahnya di akhir-akhir itu. Ha. A'antum adkhul sama banaha rafa'a samkaha fasawwaha wa aghtasha laylaha wa akhraja wal arda ba'da dhalika dahaha wal jibala arsaha. Indah di akhir-akhirnya, ya sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Keindahan, lahir satu rasa, lahir keinginan tahu. Itu sebabnya kita melihat dari sisi ini indah di Quran. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wal jibala arsaha, wal jibala arsaha, dan gunung dia memancangkannya, menancapkannya. Dalam An-Naba disebut dengan autada. Kita lanjutkan dulu. Satu ayat lagi. Ujung tema ini
Mata, mata. Saya kembangkan dulu. Saya garis bawahi satu, mata'un, mata'un. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dunya mata' wa khairu mata'iha wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Ad-dunya mata', dunia itu perhiasan. Mata'un, perhiasan. Kita ketemu di sini. Mata, perhiasan. Di sini diartikan kesenangan. Di sini diartikan kesenangan. Atau diartikan perhiasan boleh. Perhiasan bagi kalian, kesenangan bagi kalian. Mata, nambah satu kata baru. Mata'un, ad-dunya mata', dunia itu perhiasan. Wa khairu mata'iha, dan sebaik-baik perhiasan dunia itu al-mar'atu salihah, istri yang soleh. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mata'an, kesenangan atau perhiasan, lakum, bagi kalian. Kita lihat. Kalian di sini al-insan, manusia. Wali an'amikum, dan bagi untuk an'am. Kita ketemu dari surat nomor 6. Surat nomor 6 namanya surat Al-An'am. Setelah surah Al-Maidah, apa Al-An'am artinya hewan ternak. Di sini kita ketemu an'am, hewan ternak, kum, kalian. Oh, nambah lagi an'am, hewan ternak. Tahu nomor surat nomor 6 an'am, kemudian ketemu di sini wa, dan bagi an'amikum, hewan ternak kalian. Nah, semua yang disebutkan tadi, bumi dihamparkan, dikeluarkan air dari bumi, dikeluarkan rerumputan, kemudian gunung. Nah, semua ini mata'an, kesenangan. Mata'an, kesenangan, lakum, bagi kalian. Tapi ingat, bukan hanya untuk kalian. Ini kita lihat semakin maju dunia ini, seakan-akan bumi ini milik manusia saja, sehingga manusia mengesampingkan ini an'am. Ya, ini keduanya, mata'an lakum, kesenangan bagi kalian, wali an'amikum, dan bagi hewan ternak kalian. Mata'an lakum wali an'amikum, mata'an lakum wali an'amikum, kesenangan bagi kalian dan bagi hewan ternak kalian. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tuntaskan 3 ayat. Tiga 31, 32. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha
mata'an lakum wa li'an'amikum. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selesai satu tema. Nanti ayat selanjutnya beda cerita lagi. Kalau kita memahami bahwa membuka lembaran-lembaran Quran, kita dihadapkan kepada tema ini, maka siogianya akan melahirkan penasaran. Nextnya apa sih? Nextnya bicara apa lagi sih Al-Quran? Nah, kalau itu sudah muncul dalam pikiran kita, maka saya yakin insya Allah akan muncul rasa asik baca Quran. Kalau sudah asik dengan Quran, kita berharap mudah-mudahan akan menjadi dekat dengan Quran. Dan kita ditentukan oleh apa yang membuat kita asik. Kalau kita asik dengan Quran, insya Allah itulah nilai dan kualitas kita dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian sahabat Quran, mudah-mudahan bermanfaat. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.